Halo, ketemu kembali di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Kita masih bersama dengan Mas Daniel Bani Winnie Emma. Kita masih membicarakan satu topik lagi ya, Mas Ya, Bani. Kali ini kita akan membicarakan mengenai suicidal thought. Definisi suicidal thought itu kalau saya mencari dari informasi, narasi TV, yang diambil pada Maret 2024, suicidal thought itu adalah pikiran, ide, keinginan, atau pertimbangan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ini berdasarkan informasi dari BBC Indonesia ada pada bulan Oktober yang lalu, Mas Bani, ada 3 mahasiswa yang melakukan bunuh diri dalam kurun waktu 1 minggu gitu ya, ya. Ada yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, dia ditemukan meninggal karena dugaan bunuh diri di kos-kosannya. Kemudian 2 hari berselang ada seorang mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, itu juga ditemukan tak bernyawa. Lalu yang terakhir itu di Jakarta Barat, seorang mahasiswa juga di apartemennya melakukan bunuh diri gitu. Berdasarkan informasi yang dilansir dari BBC Indonesia, tidak ada faktor tunggal yang melatar belakangi insiden bunuh diri ini. Akan tetapi sejumlah kalangan mengurai persoalan anak-anak muda yang rentan bunuh diri ini, termasuk sistem pendukung yang perlu diperbaiki. Support oke. system kali ya, Iya Mas, iya iya. bahasanya ya. Oke, Mas Bani, kita tuh menyikapi hal ini, lalu kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita tidak menjadi pemangku kepentingan atau tidak memiliki jabatan di instansi, kan marak nih Mas. Mhm. Kayaknya di luar dari 3 ini dalam tahun 2024 cukup banyak kondisi bunuh diri ini cukup masif terjadi, Oke, khususnya di Indonesia. iya. Dan terlebih terjadi di anak-anak usia belasan sampai mungkin pertengahan 20-an ya, sesuai dengan data dan informasi yang ada. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mau memulainya dari antisipasi gitu ya? Ataukah kita mau memulainya dari oke, kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, apa sih terapi yang bisa dilakukan di masyarakat, terutama si anak-anak yang dalam usia yang rentan? Saya lihat pertama sebagai orang-orang yang mungkin juga mengamati atau mendengar fenomena ini ya, Bu Marji, saya kira sikap pertama yang harus muncul adalah mari kita tidak ambil sikap menghakimi. Sebagai orang-orang yang mendengar berita atau ketika fenomena ini terjadi gitu ya, atau ketika misalnya let's say ada postingan atau ada berita ini di Instagram gitu ya, kadang saya suka lihat kolom komennya juga soalnya gitu ya, Kolom untuk melihat netizen betul, dahsyat, komennya kayak apa dahsyat gitu. tajamnya. Eee, Kadang kita pasti akan temukan komentar-komentar semacam misalnya, "Makanya perkuat iman, biar nggak, bunuh diri," gitu ya. Oh, kayaknya kesannya minim sekali empatinya gitu. Oleh karena itu saya kira siapapun kita, sikap pertama yang harusnya muncul adalah mari kita berhenti menghakimi karena kita nggak tahu persis apa yang dialami oleh orang itu gitu. Dan mari kita juga berempati pada orang-orang yang ditinggalkan, Keluarga, keluarganya orang gitu tua. ya yang pasti, orang tuanya yang sudah cukup patah hati dengan, kehilangan anak mereka Patah gitu ya, sekali Mas itu. dan masih harus melihat bahwa ternyata masyarakat bukannya menunjukkan empati, tapi malah kayaknya, ya menyederhanakan kompleksitas dari persoalan itu gitu. Jadi saya kira siapapun kita dalam konteks apapun, yang pertama mari stop stop jadi orang yang judgmental gitu ya terhadap keadaan ini. Karena kita
persis tahu apa yang dihadapi oleh orang itu sampai akhirnya peristiwa itu terjadi gitu ya. Saya kira itu terjadi bukan sesuatu yang simple dan sederhana gitu ya. Tapi kemudian kalau dalam kehidupan bersama di komunitas, justru karena kita berangkatnya dari nggak mau jadi menghakimi dan kita didorong untuk berempati pada orang lain, maka mari kita juga menyadari bahwa orang di sekitar kita mungkin nggak selalu ada dalam state of mind yang ready, yang tangguh gitu. Mungkin di wajahnya dia bisa senyum, dia bisa hahihi ketawa sama teman-temannya, tapi kita nggak tahu persis kan apa yang ada dalam hatinya, apa yang sedang bergejolak dalam pikirannya gitu ya. Dengan kita menjadi pribadi yang terbuka pada orang lain, menjadi pribadi yang hangat pada orang lain, dan bukan menjadi pribadi yang tadi mudah judgmental atau bahkan mungkin violent, kasar pada orang lain. Mungkin itu justru adalah bentuk kontribusi kita untuk membuat orang-orang yang sedang bergumul atau punya pikiran suicidal thought semacam itu jadi berpikir ulang. Tahu bahwa ternyata ya dunia gak seburuk itu. Karena dia tahu bahwa ada orang-orang yang memberi atau berbagi kebahagiaan kecil dengannya. Sesederhana dia menyapa dengan hangat gitu ya. Bukan gak mungkin orang dengan pikiran-pikiran untuk bunuh diri justru mempertimbangkan kebaikan-kebaikan kecil itu atau menjadi pertimbangan mereka untuk akhirnya membatalkan keinginannya. Jadi saya kira dalam kehidupan berkomunitas, bermasyarakat, sekecil dan sederhana apapun kita juga bisa berkontribusi untuk membangun komunitas, untuk membangun kehidupan bersama yang lebih apresiatif, yang lebih hangat. Karena dugaan saya orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya adalah karena mereka gak tahu lagi harus berpegang pada siapa. Bagaimana mereka harus bertahan, bagaimana mereka bisa move on, melanjutkan kehidupan mereka gitu. Karena kalau kita tahu orang yang terpikir untuk bunuh diri ini kan banyak sekali faktornya gitu ya. Mungkin mostly karena tekanan hidup. Kalau kita membayangkan anak-anak muda itu mungkin karena tekanan prestasi untuk selalu bisa excellence di sekolahnya gitu ya, dalam bidang studi yang dia pelajari. Kalau enggak dia enggak akan bisa survive gitu. Atau juga mungkin yang perlu diantisipasi, adakah peran orang tua di dalamnya. Tekanan dari orang tua untuk anak-anak selalu bisa jadi nomor satu, selalu punya jiwa kompetitif. Tapi pada pihak yang lain gak dibekali dengan kalau gagal atau kalau kalah bagaimana mengelolanya. Kadang kan cuma diajarin kamu harus jadi nomor satu. Tapi kalau kejadiannya dia jadi nomor 2 atau bahkan jadi nomor paling akhir, diajarin gak handle itu gimana gitu ya. Mengelola kegagalan lebih penting lagi ya. Persis. Karena kadang orang hanya didorong untuk menjadi nomor satu tapi lupa dilatih, diajari bagaimana kalau mereka gak jadi begitu. Bagaimana mereka bisa bangkit lagi dari kejatuhan mereka, dari kegagalan mereka. Kadang itu yang gak diberi gitu. Hanya dorongan-dorongan untuk selalu jadi nomor satu dan makin kompetitif setiap hari gitu. Mungkin hal-hal itu juga adalah hal-hal yang bisa menambah stresnya seseorang sehingga dia gak lihat ada way out, ada jalan keluar. Itu mungkin membuat dia juga makin putus asa karena mungkin di rumah dia begitu, di tempat dia sekolah dia begitu, di pergaulannya mungkin dia temukan teman-teman yang toksik, yang bukannya jadi ruang untuk dia bisa berbagi, mendapatkan kekuatan gitu ya, dapat support system kalau tadi sering gitu ya. juga tuh ini ya Mas, anak-anak yang nerd gitu. Ibaratnya lingkungan melihat dia sebagai sosok yang nerd banget sih, nggak gaul banget sih, lo ada di mana sih, planet yang beda banget gitu. Banyak kali seperti itu dan itu tidak hanya kita temukan di dunia kuliah gitu ya. Kadang di tempat kerja juga kita menemukan individu-individu yang dalam tanda kutip kita melihatnya kayak
mereka punya planet yang beda gitu. Betul, Mereka betul. tidak bisa bekerja sama di dalam, katakanlah kerjasama dengan tim. Kalau Mhm, misalnya lagi deadline bisa ngejar deadline bareng walaupun betul. terseok-seok gitu ya. Iya, iya, Eh, Kayak suatu pribadi yang berbeda, dan si komunitas di tempat kerja melihat individu ini, tidak harus mention anak muda, tapi seseorang yang hidup di planet yang berbeda. Jadi betul. sehingga orang ini pun sadar bahwa dia oleh lingkungan kerjanya juga dihindari gitu. Nggak Dia dapat jadi tempat. orang yang dihindari Persis. untuk komunikasi, jadi orang yang dihindari untuk memecahkan masalah, untuk cari solusi bareng gitu. Satu kata kuncinya saya kira keterasingan gitu ya. Keterasingan, ya, Dia terasing dari bahkan mungkin orang-orang terdekatnya, betul. orang-orang yang dia look up Kesepian gitu juga gitu, kali ya, Mas. persis. Heeh, jadi eh, apa namanya, seperti kata lirik lagu kan, di keramaian aku masih merasa sepi gitu ya. Jadi itu pun kan juga menunjukkan bahwa sebenarnya seseorang di tengah-tengah keramaian pun bisa loh merasa bahwa ada satu tekanan dalam hidupnya gitu ya, karena merasa ya nggak diterima gitu ya, merasa nggak belong to the community misalnya gitu, nggak merasa jadi bagian dari komunitas ini gitu ya, terasing dari orang-orang terdekatnya. Belum lagi kalau kita mau tambahkan dengan kesadaran sekarang yang semakin berkembang, yaitu soal mental health kan. Jadi tekanan-tekanan yang bertubi-tubi itu bisa juga jadi mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Sehingga yang dia pikirkan terus adalah pikiran-pikiran yang dark semacam itu, dan kemudian terpikir untuk mulai dari menyakiti diri sendiri sampai pada pikiran untuk lebih baik mengakhiri hidup gitu. Nah, jadi kompleksitas itu yang saya rasa harus disadari oleh kita bersama, bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi deep down mereka nggak betul-betul baik-baik aja gitu. Baik, Mas. Nah, kalau kita udah ngomongin sedemikian jauhnya nih mengenai individu-individu dengan karakteristik yang seperti itu tadi ya ibaratnya. Nah, kita kan nggak cukup punya kepekaan Nah, gitu ya, oke. nggak cukup punya Persis, persis. sensitivitas untuk terima alarmnya nih gitu ya Betul. dari mereka, tiba-tiba udah Itu kejadian gitu kejadian. ya. Eh, Bisa apa sih Mas kalau misalnya kita ngomongin kita ada di institusi agama tadi, Hmm. atau yang paling berkaitan institusi pendidikan itu sendiri kan artinya. Apakah kalau dulu kita sekolah, saya tidak tahu saat ini masih ada nggak guru BP gitu Oke, misalkan, oke. yang bisa dijadiin tempat curhat gitu ya. Hmm. Itu satu. Saya nggak tahu juga kalau di dunia perkuliahan saat ini, ada nggak sih 911 yang emang benar-benar nomor emergency atau orang yang bisa kapan aja diakses gitu. Ya, Karena ya, ya. kalau di beberapa negara di luar, mereka sudah sampai membuat satu nomor emergency Betul, betul, betul. untuk Kalau kalau dia terpikir sampai gitu ya. mau seperti itu please Mm-mm. telepon, dan Betul, 24 betul. jam bisa diakses Betul, gitu. betul, betul. Apa sudah ada kontribusi Mas dari institusi agama, dari kalau misalnya pun Mas Bani tahu ada institusi pendidikan yang benar-benar melihat ini udah jadi fenomena loh. Mungkin kita salah satu emerging country yang alarmnya udah harus nyala, udah harus lampu kuning mungkin gitu ya Hmm. untuk melihat ini. Sebelum ke institusi pendidikan dan agama, mungkin pertama-tama harus mulai juga dengan institusi keluarga ya. Ujung-ujungnya itu ya, Betul, fondasinya dulu ya betul. Mas. Karena bagaimanapun pada akhirnya tiap pribadi ini yang menjadikan, seharusnya atau idealnya menjadikan keluarga mereka sebagai rumahnya gitu. Safe space-nya. Ya. Jadi tempat amannya. Maka kalau keluarga adalah fondasi pertama dari safe space seseorang, harusnya tiap anggota dalam keluarga itu juga berkontribusi menjadikan rumah itu sebagai safe space-nya gitu ya. Dalam hal ini kalau dalam relasi orang tua dengan anak, maka empati yang tadi saya sempat sebutkan di awal itu harusnya terbukti dengan kemauan untuk mendengar. Bukan hanya kemauan untuk berbicara. Bukan hanya kemauan untuk kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Kok
begini sih, kok begitu sih, kok nilainya begini begitu gitu ya. Tapi mungkin harus lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada tuntutan. Harus berani untuk lebih banyak mendengar daripada bicara gitu. Dan itu harus dimulai pertama-tama justru dari keluarga gitu. Bagaimana keluarga menjadi tempat di mana seorang pribadi tahu saat dia bergumul dan berjibaku dengan dunia di luar sana, dia tahu tempat dia pulang gitu. Problemnya kan kalau ternyata tempat dia pulang pun jauh lebih nggak aman gitu. Atau malah justru menjadi sumber utama di mana dia nggak pengen pulang gitu. Nah ini kan saya kira juga bisa membuat pribadi-pribadi yang bergumul ini dengan kondisi hati dan pikirannya juga nggak menemukan tempat aman gitu. Karena kalau dia menemukan tempat yang aman, kalau dia tahu persis kemana dia harus pulang, dia akan datangi itu. Tadi reach out, dia akan tahu ketika aku bergumul berat, bahkan ketika aku nggak tahu harus ngapain, aku tahu harus kemana. Jadi menurut saya pertama keluarga harus menjadi ruang aman pertama-tama bagi seseorang gitu ya. Dan ini kali ya Mas, ditambahkan dengan sensitif gitu. Artinya kalau biasa ngeliatin si kakak harusnya orangnya kayak gini kok, biasanya dia kayak begini kok. Ya. Atau ngeliat adek, biasanya adek begini. Lalu mulai keluar dari habitual sehari-harinya, itu kan perlu kita aneh nih gitu kan. Dan kadang banyak kali hal-hal seperti itu kita abaikan karena menurut kita ya dia lagi pengen sendiri aja kali. Dia lagi ada kesibukan lain mungkin sehingga dia nggak sempat pulang gitu ya. Jadi kita abaikan hal-hal yang kecil itu tuh. Betul. Mungkin catatan tambahannya oke, keluarga, tapi ada sensitivitas, ada kepekaan gitu. Kalau ngelihat ada yang biasanya nggak kayak gini kok tiba-tiba anaknya seperti ini. Atau mungkin juga kan kita nggak bisa batasi, tadi mungkin data yang masuk adalah data-data mahasiswa kebetulan yang terjadi selama bulan Oktober dan benar-benar maraton gitu ya. Tapi banyak juga seorang ibu. Betul. Banyak juga seorang ibu ngajakin anaknya. Persis. Iya kan, ada yang bapak ngajakin ibu dan anak betul, gitu bareng-bareng sekeluarga aja deh. Terakhir baru kemudian dia daripada sendiri. Kalau saya pergi nanti kalian juga sengsara kan, saya juga yang jadi pencari nafkah gitu katakanlah. Ya udah, saya mau pergi jadi kalian juga ikutan barengan gitu. Sangat memprihatinkan gitu ya. Bikin kita yang mendengarkan berita itu aja juga ikut patah hati gitu. Nah, tadi kembali ke bagaimana keluarga, saya kira satu hal yang perlu dibiasakan juga empati, kepekaan, itu juga harus diwujudkan lewat keterbukaan. Kadang ketika menghadapi anak-anak dengan banyaknya pertanyaan hidup gitu ya, atau banyaknya cerita, orang tua kadang udah datang dengan tadi pola penghakimannya. Kalau anaknya cerita, aku tadi di sekolah begini-begini gitu. Atau let's say anaknya bercerita bahwa dia memikirkan sesuatu yang buruk. Orang tua kira-kira mau coba, kenapa kok kamu bisa terpikir begitu? Emang mau tanya gitu atau jangan nih, kamu kenapa berpikir begitu gitu ya. Artinya langsung muncul gak boleh di aturan agama kita, kamu tuh jadi anak. Akhirnya paling yang maaf memotong sedikit Mas Bani, yang paling sering juga adalah membandingkan dengan orang tuanya sendiri. Persis. Dulu, zaman aku dulu, bapak dulu, ibu gitu ya, nggak pernah begini. Dulu yang ngajarin kita seperti ini gitu kan. Jadi ngebenchmarknya ke mereka gitu. Bagaimana mereka dulu tangguh, bagaimana mereka dulu melampaui masa-masa sulit dan berhasil gitu. Yang diceritakan kan sukses story-nya gitu kan ya. Persis. Ya kan? Persis. Padahal mungkin yang dibutuhkan oleh anak adalah tadi safe space tadi gitu ya. Ruang yang aman di mana dia bisa mulai dengan menceritakan apapun yang sedang terbayang, terpikirkan oleh atau di kepalanya gitu. Apa yang dia rasakan gitu. Tapi kalau pintunya emang sudah dibiasakan untuk selalu ditutup gitu ya.
ya wajar apabila di satu titik anaknya juga nggak merasa bahwa dia perlu menceritakan apa yang sedang dia pikirkan, apa yang nggak bisa dia selesaikan gitu ya. Tapi kalau empati tadi mendorong orang untuk mau lebih banyak mendengar gitu ya, untuk lebih banyak tahu apa sih yang terjadi pada diri anak kita, maka itu bisa memicu tadi kepekaan-kepekaan untuk lihat kok kayaknya ada yang beda dengan kebiasaan anakku. Kayaknya biasanya dia nggak begini deh. Gitu. Dan itu kemudian kita bisa ajukan pertanyaan, emang ada apa? Mau cerita enggak gitu. Kalau udah siap cerita, kasih tahu ya supaya kamu yang penting kamu tahu bahwa papa mama siap Ya. dengerin kamu Ya. gitu ya. Karena mungkin kesiapan anak-anak untuk menceritakan itu juga beda-beda gitu ya. Atau mungkin itu bagian dari fase anak-anak mereka gitu. Fase pertumbuhan mereka bisa aja gitu. Tapi mari kita pastikan bahwa dalam keluarga tiap orang juga bisa jadi safe space buat orang lain gitu di keluarga. Nah, kalau tadi masuk ke institusi pendidikan gimana? Saya nggak tahu kalau Bu Marji punya pengalaman apa dengan guru BP-nya gitu ya. Tapi pengalaman saya sih bukan pengalaman yang baik dengan guru BP sayangnya gitu ya. Oke. Karena paling nggak guru BP yang saya kenal galak-galak gitu ya. Seperti tadi isinya ngomel gitu ya. Marahin, mengancam muridnya, kamu kalau pokoknya sikapmu begini terus aku panggil orang tuamu gitu ya. Nanti nggak boleh ikut ujian ini dan itu gitu ya. Jadi yang dibangun bukan trust gitu ya, tapi malah justru Ancaman, resistensi threats gitu ya. Jadi betul, jadi kita justru makin ngapain cerita ke guru BP gitu ya. Tapi itu sekaligus menurut saya menegaskan bahwa institusi pendidikan juga bisa berkontribusi gitu. Lewat guru-guru dia yang ya harus dibilang dalam konteks sekarang mungkin waktu anak-anak jauh lebih banyak dengan guru-guru mereka dibanding dengan orang tua. Apalagi kalau di kota-kota besar gitu ya, anak-anak yang dari pagi sampai menjelang sore di sekolah, lalu mungkin nggak langsung pulang karena mereka lanjut les, lanjut ekstrakurikuler, lanjut aktivitas di luar sekolah gitu ya, betul. Kegiatannya. Nanti malam baru sampai di rumah sama seperti orang tuanya baru pulang. Mungkin kalau sempat mereka akan makan bersama. Mungkin kalau enggak mau cerita satu dengan yang lain, enggak mau bercengkrama dulu, mungkin langsung masuk kamar masing-masing, buka gadgetnya masing-masing. Mungkin yang satu sibuk Netflix, orang tua juga merasa capek di kerjaan kayaknya kalau masih harus ngeladenin anak-anak ini dengan begitu banyaknya cerita yang mungkin menurut orang tua apaan sih gitu ya, atau aduh kayak gitu kayaknya nggak penting banget, padahal menurut anak-anak di usia-usia tertentu dunia mereka itu gitu dunia mereka. Dan kalau mereka terus mengalami atau merasa semacam itu ya mereka nggak akan menemukan tadi gitu. Jadi dalam arti atau dalam kondisi itu anak-anak mostly juga waktunya dihabiskan bersama dengan para guru. Jadi saya rasa peran guru yang empatik pada murid-murid juga berperan penting untuk melihat perubahan-perubahan dalam diri anak-anak. Karena saya percaya bahwa keluarga dan sekolah dalam hal ini adalah partner. Harus saling mendukung, harus saling menopang gitu. Artinya orang tua juga memberitahu bagaimana perkembangan anaknya di rumah, tapi sebaliknya sekolah juga bisa inform ke orang tua. Mungkin di rumah baik-baik aja, tapi di sekolah ada loh perilaku-perilaku yang sepertinya perlu diantisipasi oleh keluarga tanpa harus jadi judgmental. Perlu didekati dengan tepat gitu ya, supaya anak-anak juga mau terbuka. Padahal kan banyak saya kira anak-anak yang begitu. Di rumah kayaknya manis, baik gitu. Di sekolah ternyata punya kepribadian yang sama sekali berbeda gitu ya. Yang sayang kan kadang sekolah hanya menginformasikan itu kalau udah di ujung. Kalau udah ada korban. Rapor. Kalau udah penilaian, kalau udah ada korban. Kalau udah semua es gunungnya udah di puncak semua gitu. Bukannya waktu masih di bawah gitu ya, yang nggak kelihatan, yang mungkin dirasa perlu diantisipasi, kadang itu juga nggak terinformasi. Jadi bahkan dalam institusi pendidikan menurut saya keterbukaan institusi pendidikan untuk melibatkan orang tua dalam
proses pendidikan juga merupakan kontribusi gitu. Keterbukaan, perhatian sekolah, institusi pendidikan, para guru pada murid-murid gitu ya. Untuk menyampaikan itu kepada orang tua dan berkolaborasi bersama dengan orang tua, menurut saya juga adalah bagian dari kontribusi untuk bisa memastikan well-being-nya si anak gitu. Bahwa anak-anak bertumbuh secara kognitif gitu ya, dalam arti kemampuan pendidikannya, tapi juga pertumbuhannya sebagai seorang pribadi adalah sesuatu yang tidak luput diperhatikan. Karena kan kita bukan hanya mencetak pribadi yang hanya cerdas atau pintar secara kognitif kan, tapi mereka juga perlu cerdas emosinya supaya bisa mengelola. Kalau mereka dalam tekanan itu, bagaimana sih mereka bisa tahu cara-cara mereka menyegarkan diri, Ya. cara-cara mereka cope sama situasi Ya. itu untuk mereka bisa mengatasi itu. Termasuk kayak tadi, kalau gagal, kadang kan sekolah juga berkontribusi untuk mencap anak-anak ini sebagai anak-anak yang gagal. Kalau mereka enggak top rank, kalau Ya. mereka enggak mencapai titik-titik prestasi tertentu gitu. Tapi kalau institusi pendidikan menyadari dan mau berkolaborasi bersama dengan orang tua, Ya. bersama dengan keluarga, maka saya rasa itu akan menjadi fondasi yang baik untuk si anak bertumbuh gitu. Mas Bani, kalau yang barusan Mas Bani share itu kan kalau kita ngomongin konteksnya anak-anak yang ada di mungkin SD, SMP, sampai SMA ya. Benar-benar yang masih under supervisi dari orang tua guru dan guru. orang tua gitu ya. Kalau kita ngomongin kebetulan kasus yang kita bicarakan adalah anak-anak di perguruan tinggi. Kalau saya boleh lihat artinya peran orang tua pada saat anak sudah masuk ke dunia perguruan tinggi, itu tuh perannya berkurang secara signifikan. Betul. Artinya apalagi kalau merantau ya Bu ya. Apalagi kalau merantau. Nanti orang tua itu perlu-perlunya kalau ada pihak ketiga atau guardian yang harus tanda tangan surat administrasi, pernyataan setuju, pernyataan bersedia untuk melakukan kewajiban administrasi per bulan atau per tahun, baru di situ peran orang tua kelihatan ada namanya gitu ya. Tapi hubungan yang tadi Mas Bani bilang partnership udah nggak ada. Kemitraan antara si pendidik, guru dengan orang tuanya, saya lihat kalau perguruan tinggi itu sudah jauh. Betul. Apalagi kalau dia tadi merantau ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa sih Mas yang bisa nolongin kalau misalnya anak itu, apalagi kondisi kayak terakhir yang diinformasikan tinggal sendiri di apartemen gitu ya. Kalau kita sudah di dalam fase dewasa gitu ya, kita seperti tadi menjadi bagian dari masyarakat sipil gitu. Hal-hal apa yang bisa kita lihat lalu kita jadikan alarm gitu bahwa naik deh ke atas, tuh anak tadi kok kayak keluar ngelihat ke balkon atau apapun itu gitu. Iya. Menurut saya ada dua sisi gitu ya. Satu, dari orang yang mungkin pernah terpikir untuk bunuh diri, orang yang pernah bergumul dengan keadaan yang demikian, saat muncul seperti itu karena kita tahu konteksnya kampus sama orang tua juga nggak akan terlalu dekat dan erat yang gimana karena anak-anak juga sudah dianggap cukup dewasa persis untuk bisa mengatur, menata kehidupannya mereka sendiri. Maka salah satu yang penting adalah pastikan bahwa kita punya peer group. Pastikan bahwa kita punya komunitas, punya teman-teman terdekat. Komunitas itu masih penting ya Mas ya? Persis. Hari gini tuh masih penting ya komunitas. Iya betul. Makin kesini menurut saya itu menjadi tantangan zaman. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi masa kini, kita merasa cukup dengan gadget kita. Dan kita nggak terlalu butuh lagi orang lain. Tapi pada saat yang sama, gadget itu nggak selalu jadi teman yang baik. Gitu ya, karena dia mengalienasi kita. Tadi kalau kita pakai istilah keterasingan, gadget juga bisa membuat kita
makin terasing gitu ya. Padahal ada hal-hal yang nggak bisa digantikan. Ada komunikasi interpersonal, ada relasi interpersonal yang memberikan kekuatan tersendiri bagi kita gitu. Dan harus Apalagi dilakukan dengan tatap mata, persis dengan pertemuan, tatap muka ya. hangout yang langsung, Ya. ketawa sama teman-temannya gitu ya, bersentuhan gitu ya, bermain bersama. Maka ketika dia bergumul, ketika hidupnya terasa berat, ketika ada pikiran-pikiran yang mengganggu dia juga nggak punya ruang untuk bisa reach out gitu. Maka bagi tiap orang yang bergumul dengan keadaan gini, pastikan bahwa kita punya peer group dan pastikan peer groupnya sehat. Sehat itu dalam pengertian betul-betul membentuk kita, membangun kita, memberi dampak yang positif pada kita. Dan sebaliknya memberi ruang kepada kita juga untuk bisa kasih dampak yang positif. Ketika kita tahu bahwa hidup kita bisa berkontribusi baik pada orang lain, itu kan juga menimbulkan semangat kan. Kalau kita tahu kita punya teman yang baik, tapi kita ternyata bisa juga loh jadi teman yang baik buat mereka. Rasa keberhargaan, rasa berarti itu juga menurut saya bisa membuat seseorang untuk tadi tertolong dari pikiran-pikiran yang negatif dan kemudian berujung pada tadi pikiran-pikiran yang membuat seseorang mengakhiri hidupnya gitu. Itu dari sisi yang pertama kalau kita adalah orang yang bergumul dengan pikiran-pikiran semacam itu. Tapi yang kedua juga karena tadi kekuatannya peer group, jadi kalau kita punya teman-teman yang demikian, pastikan juga kita jadi peer group yang sehat. Hadir untuk teman-teman kita gitu ya. Bukan cuma mau jadi teman yang hahihi aja gitu ya. Pas ada untungnya juga, tapi betul-betul jadi pertemanan sejati. Yang mau hadir ketika teman kita rapuh, ketika teman kita nggak berdaya, ketika teman kita bingung, ketika teman kita nggak tahu harus ngapain, kita juga punya persahabatan yang sehat. Seperti tadi yang Bu Marji bilang, ada nggak sih dorongan, tadi kayaknya dia aneh deh gitu. Coba ditengok gitu ya. Itu kan sebuah kepekaan kalau dia adalah teman yang baik, kalau dia membangun satu komunitas pertemanan yang sehat, mereka kan punya kepekaan-kepekaan semacam itu gitu. Dalam hidup sehari-hari kan, dalam pergaulan misalnya, kalau kita tahu bahwa teman kita berubah aja nggak usah ngomongin yang di titik sampai dia berpikir untuk bunuh diri gitu ya. Teman kita ngomongnya sengak aja kita kan masih ada apa nih gitu ya. Cara ngomongnya air mukanya berubah aja kita kayak cobalah tanyain tuh kenapa tuh gitu. Mungkin ada masalah kali gitu atau apa gitu ya. Itu kan bentuk-bentuk kepekaan gitu. Apalagi kalau bisa berujung pada pikiran-pikiran untuk bunuh diri gitu. Jadi saya rasa peer group punya peran yang sangat kuat. Dan kalau seseorang merasa bahwa dia sendiri, kalau seseorang merasa bahwa dia gak punya siapa-siapa, apalagi seperti tadi dia merantau, keluarganya mungkin punya beban sendiri, apalagi kalau beban itu harus dia tanggung, belum lagi soal studi dia harus pertahankan, tapi dia belum bisa fit in sama tempat baru misalnya kayak gitu ya, itu kan terlalu berat untuk bisa ditanggung sendirian. Dan tidak seharusnya itu ditanggung sendirian kan gitu. Mas Bani, kalau kita tadi udah ngomongin peer group, lalu kita ngomongin individu-individu yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Gimana kalau sekarang kita bergeser ke institusi agama? Apakah alarm ini udah nyampe ke institusi agama? Terus langkah proaktif apa sih yang udah dilakukan? Proaktif atau sedatangnya keluhan, sedatangnya mungkin terima informasi gitu ya, atau sudah ada langkah-langkah yang sifatnya proaktif ya, ini campaign gitu, campaignnya ini ada kondisi seperti ini loh di masyarakat gitu. Kalau apakah sudah tiba gerakan itu sampai pada campaign tertentu, saya rasa dengan rendah hati kita harus akui kita belum sampai ke sana, khususnya di isu soal pikiran untuk bunuh diri. Karena sensitif gitu ya, persis, Mas. Betul. Karena untuk sensitif, dibicarakan juga nggak enak. Betul. Dan ditambah lagi, sayangnya kadang juga orang-orang beragama
juga tidak betul-betul menjalankan kehidupan berimannya. Dalam arti seperti tadi yang saya sebut gitu ya, yang menjadi judgmental kadang juga adalah orang-orang yang mengaku diri beragama gitu. Seperti pernyataan-pernyataan, ih gitu aja bunuh diri, mana iman lo gitu. Judgmental sekali gitu. Sementara kita nggak tahu persis. Padahal semakin kita beragama harusnya kita makin peka. Makin kita beragama harusnya kita makin sensitif pada orang lain. Semakin kita beragama harusnya tumbuh empati dalam diri kita pada orang lain. Bukankah untuk itu makanya kita menganut agama tertentu untuk membuat kita jadi makin peka, sadar bahwa kita nggak sendiri, bahwa ada orang lain dan ada orang lain yang membutuhkan kita, kita pun butuh orang lain gitu ya. Itu kan salah satu benang merah ajaran-ajaran agama yang ada gitu ya. Untuk membuat kita makin sadar pada diri kita, tapi juga pada realita di sekitar kita. Kita menjadi peka, jadi makin terbuka pada orang lain. Jadi menurut saya yang pertama juga kalau dari institusi agama, apakah sudah tiba pada satu langkah-langkah yang proaktif, campaign-campaign yang clear, bahkan mendorong masyarakat untuk juga punya kesadaran itu. Saya kira dengan rendah hati kita harus akui agama rasanya belum punya langkah-langkah yang proaktif. Tapi itu sekaligus menjadi sebuah inspirasi gitu. Saya rasa itu bisa menjadi sebuah kesempatan untuk dimulai oleh institusi agama. Untuk mulai membicarakannya. Saya tahu mungkin nggak harus langsung vulgar, apalagi sampai tiba pada campaign gitu ya. Saya kira perjalanan di institusi agama masing-masing, agama apapun, harus melihat konteks umatnya juga pada isu-isu ini. Mempertimbangkan apakah isu ini masuknya kira-kira harus mulai dari mana dulu, kesadaran-kesadaran macam apa gitu ya. Bahasa yang digunakan, Persis. cara penyampaian gitu kan ya. Persis. Mungkin kalau misalnya sekarang orang sudah mulai lebih terbuka pada soal kesehatan mental, kenapa nggak masuk dari situ misalnya gitu. Ya. Mulai dari isu-isu itu sehingga orang mulai punya kesadaran, oh iya kita itu ternyata bukan hanya harus memperhatikan kesehatan spiritual seseorang, tapi juga kesehatan mentalnya. Lalu mulai masuk pada isu-isu yang lebih spesifik soal pikiran bunuh diri. Karena saya yakin umat dari masing-masing agama bisa jadi juga sebetulnya bagian dari statistik yang tadi gitu. Bagian dari generasi-generasi atau kaum-kaum atau orang-orang yang mungkin punya pemikiran itu untuk terpikir bunuh diri gitu. Karena mereka nggak menemukan jalan keluar atas pergumulan atau permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Dan kepekaan institusi agama untuk bisa turut memberi pengajaran-pengajaran yang terbuka pada isu-isu ini untuk memperkuat kehidupan komunitas, untuk memperkuat kehidupan personal juga supaya seorang pribadi dia makin teguh, makin kokoh, punya resiliensi, punya sebuah daya lenting ketika dia terpuruk, tapi dia tahu persis bagaimana dia bisa bangkit. Dia tahu langkah-langkah kecil yang bisa dia lakukan untuk bangkit lagi. Itu tadi ya, untuk bangun mengelola lagi. kegagalan. Persis, itu bisa jadi adalah bagian-bagian yang mulai dipertemukan dengan ajaran-ajaran iman kita gitu, dengan ajaran agama gitu. Supaya seperti tadi ya apa yang kita hayati dalam kehidupan beragama bukan hanya menjadi standar normatif, tapi betul-betul ngena, oke, ternyata ajaran agamaku ini menyapa isu pergumulanku sehari-hari ini gitu. Termasuk pikiran-pikiran soal bunuh diri. Jadi melalui ajaran agama dan karena institusi agama jelas membangun komunitas bukan gitu. Jadi ruang itu adalah ruang yang harus dimanfaatkan oleh institusi agama karena saat orang-orang beragama berkumpul mereka membangun komunitas dan bagaimana komunitas itu juga bisa menjadi komunitas yang sehat untuk semua orang. Baik Mas Bani, dengan sangat bukan menyesal ya, nggak keburu bahas, masih banyak lagi yang mau dibahas. Tapi kita sudah dibatasi oleh waktu sehingga kita harus akhiri dulu Mas Bani. Semoga ada kesempatan lagi ya Mas Bani ya untuk sharing
topik-topik Setuju. kayaknya masih butuh berapa puluh menit lagi nih untuk nyampe ke Ya, akarnya ya, supaya ya, bisa ngomongin itu tadi ya, resilience, terus apa yang diberikan, bekal-bekal yang diberikan dari institusi agama tidak hanya yang sifatnya normatif, betul, tapi berani untuk bilang bahwa ada kondisi keluarga yang terpuruk, ada kondisi di mana seseorang harus menerima kegagalan dan kegagalan itu sesuatu yang sehari-hari seharusnya relevan sama kita. Terus kita bisa punya sikap yang resilient tadi, daya ya, lenting gitu ya Mas ya, betul, daya lenting. Jadi betul, artinya oke jatuh, rasain dulu jatuhnya, tapi habis itu waktu kita bangkit udah naik kelas loh, ya, karena betul, udah berhasil gagal dan berhasil bangkit lagi. betul, Mungkin itu ya ya, salah satu kata kunci. betul. Nah, semoga juga walaupun podcast singkat ini gitu ya, bisa membangun kesadaran, bisa berkontribusi untuk menebarkan kesadaran banyak orang Ya, supaya bisa punya perhatian pada ya. isu-isu ini yang bisa jadi terjadi pada orang-orang terdekat mereka. Kita harus akhiri dulu sharingnya kita, berbagi ceritanya kita di sini. Terima kasih untuk sudah menonton Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran.